Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 3, subtema 3 pada pembelajaran kedua. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 3. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 3 subtema 3 pada pembelajaran kedua halaman 121. Kamu pasti suka mendengar radio, bukan? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini. Mari bersama-sama kita membaca bacaan yang berjudul Guglielmo Marconi Sang Penemu Radio halaman 121. Lahir di Bologna, Italia pada 25 April tahun 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895 ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lengkungan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan pada halaman 122. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Menurutmu, apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Jawab, dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia adalah manusia dapat berkomunikasi menggunakan radio, mengirim pesan menggunakan telegraf, dan mendeteksi posisi pesawat menggunakan teknologi radar. Hal tersebut dapat dilakukan dari jarak jauh. Apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Jawab, jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio, maka yang terjadi zaman dulu manusia tidak akan bisa berkomunikasi jarak jauh, menyebarkan informasi, dan mendengar lagu lewat radio. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Lalu pada ayo berdiskusi halaman 122. Pernahkah kamu mendengarkan radio? Apa yang biasanya kamu dengarkan melalui radio?
Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak kewajibannya secara seimbang? Jelaskan alasanmu. Mari bersama-sama kita melengkapi kolom halaman 123. Jawab: belum. Meski berhak mendengar lagu dari radio, tetapi Lani tidak memikirkan kewajibannya untuk mendukung adiknya mendapat pendidikan. Adik-adik kelas 6 yang hebat, meskipun Lani punya hak mendengarkan radio, adik Lani juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Berilah pendapatmu tentang kegiatan berikut. Apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Mari bersama-sama kita melengkapi tabel halaman 123. Gambar 1. Menggunakan hak dengan tanggung jawab. Belum, karena mereka belum cukup umur untuk memiliki hak berkendara. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Belum, karena mereka tidak mentaati undang-undang seperti tidak menggunakan helm, berboncengan 3 orang, dan berkendara tanpa SIM. Gambar 2. Menggunakan hak dengan tanggung jawab. Belum, karena ia mewujudkan hak mendapatkan nilai tinggi dengan cara yang salah. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Belum, karena ia tidak mau belajar sebelum menghadapi ujian. Lalu pada halaman 124, menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Jawab: karena hak yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib dihargai. Sehingga hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Maka keduanya harus seimbang. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Jawab: yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya yaitu merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.